Oke, saudara-saudari, kita lanjutin videonya ya. Kita akan bahas soal looping lagi, tapi sekarang bahas soal for loop. Berbeda dengan while loop, for loop itu digunain untuk iterasi atau perulangan sebuah rangkaian atau sequence ya. Jadi kita tahu nih rangkaiannya ada berapa. Jadi kita tahu datanya ada berapa, berapa yang mau diulang sampai berapa kali. Nah, bedanya itu kalau while loop kan kita mau ngulangin sampai kondisi tertentu. Nah, kalau for loop kita mau ngulangin sampai sekian kali atau sekian data. Itu bedanya ya. Jadi gini, sintaksnya seperti ini. Anggaplah kita punya sequence. Sequence itu bisa berupa data, berupa list, tuple, dictionary, set, ataupun string, teman-teman. Karena string itu juga dianggap sequence. Ya, contoh di sini ada tipe data list ya dengan variabelnya bapak gitu kan. Di sini ada Bambang, Sarono sama Junet. Di mana kalau kita pakai for loop, kita bisa ulangin atau iterasiin satu per satu. Contoh di sini ya, for x in bapak, maka di print x-nya. X di sini adalah indexing setiap data di bapak ini. Jadi X ini kita nggak mesti X ya teman-teman, bisa jadi I atau bisa jadi teman-teman mau menyebutkan variabel lain bebas asal jelas ya. Ya X sih nggak jelas emang, cuman ini buat contohin aja gitu ya. Nah contoh misalnya sini ya, nanti dia akan ngeprint Bambang, udah selesai, Sarono, udah selesai, Junet, kayak gitu. Ayo kita coba ya, sekarang kita coba. Oke, sini for loop, yang while loop udah saya komen. Misalnya sini saya punya list gitu ya. Kalau misalnya bapak gitu ya. Bapak bapaks bapaks jamak soalnya. Sini ada misalnya sentor. Saya mah udah kasih tulis sini ada Loto. Di sini ada Sugeng. Di sini ada Junet. Di sini ada Ucap. Gitu ya, ada 5 bapak-bapak. Nih kok titik, sorry, ini koma harus. Oke, ada 5 bapak-bapak di sini ya. Terus kita mau iterationin atau diulangin di apa ya, di looping gitu ya. Caranya adalah gini, for saya kan tadi pakai X, saya pakai I aja ya sekarang ya. For I atau for bapak gitu ya. In bapaks. Jadi bapak ini maksudnya si Sentot, Broto sampai satu-satu ini adalah bapak ini ya. Maka kita print si bapak. Bapak yang satu-satuan tadi. Nah, kayak gini. Ini udah selesai, teman-teman tinggal running. Python loops. Nah, dia akan melakukan cetak satu-satu namanya. Sentot, Broto, Sugeng, Junet, Ucok. Satu-satu. Kalau penggunaan ininya gimana bang? Bisa. Kita pakai f-string misalnya ya. Kita pakai f-string, di mana f-stringnya itu adalah nama saya gitu. Terus di sini ada berapa? Beres seperti ini, maka semuanya akan menyebutkan nama saya. Nama saya Sentot, nama saya Broto, dan sampai Ucok. Seperti itu. Ini penggunaan for loops. Nah, ini juga berlaku kalau yang kita mau iterasiin itu adalah berupa string, teman-teman. Ya, contoh kita punya string di sini. Ini adalah string, di mana stringnya itu adalah halo saudara gitu ya. Nah, ini string satu string ya, satu tipe data ya. Terus kita langsung for i in string, maka kita print i-nya. Nah, ini kita komen yang atas ya, biar nggak di running. Oke, ini boleh di komen juga. Maka kalau yang terjadi kayak gini adalah apa coba? Dia bakal mencetak tapi ke bawah. Nulis halo saudara, ini kan ke samping. Tapi ini malah ke bawah. Itulah asiknya Python. Lihat ya, jadi halo saudara. Ini kenapa bang? Ini karena dia akan mencetak huruf H, lalu indeks keduanya huruf A, huruf L, dan O, dan seterusnya. Seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita balik lagi ke pelajaran yang string dan list, string itu sebenarnya sequence. Jadi dia punya indexing di setiap karakternya. Seperti itu. Bahkan si spasi. Makanya spasi dicetak spasi. Kayak gitu. Ya ini untuk looping di for loop.
Nah, selain itu ada lagi nggak bang keajaiban dari for loop? Ada lagi. For loop itu bisa seperti ini teman-teman. Kalau di while loop kita bisa mencetak sesuai mau berapa apa maksudnya mengulang sesuatu sampai beberapa kali dengan kondisi tertentu gitu ya ketika tercapai. Nah, kalau pakai for loop kita bisa dengan dengan jelas kita mau mencetak sampai berapa kali. Yaitu pakai for in range, teman-teman. Misalnya kita pakai variabelnya i ya, bebas sebenarnya, for i in range ya. Range-nya berapa? Misalnya range-nya adalah 10. Maka kita coba cetak, misalnya print angka atau print si i-nya. Nah, kalau kayak gini, dia i-nya itu adalah sebuah integer, variabel integer karena dia tahu di sini range-nya adalah integer, i-nya integer, dan akan dimulai, dia akan mencetak mulai, pasti ngiranya 1 sampai 10. Enggak, teman-teman. Range itu memang 10, tapi startnya adalah by indexing. Indexing itu mulainya dari 0. Maka dia akan mencetak selama sebanyak 10 kali mulai dari 0. Berarti 0 sampai 9. Seperti itu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau misalnya di sini, Bang, kalau misalnya jadi halo gimana? Jadi halo gitu kan. Iya, ini akan dicetak sebanyak 10 kali. Kayak gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi kalau misalnya kita cetak indexingnya, maka dimulainya dari 0. Dari 0. Tapi sampai 9. Jumlahnya ada 10. Nah, Bang, saya mau nyetak tapi nggak mulai dari 0 gitu. Maunya dari 1. Bisa kita skip, teman-teman. Ya, cara nge-skipnya adalah ketika kita ini hapus nih, kurungnya kita buka. Nah, di sini ada stop sama start indexnya ya. Ini stopnya mau berapa? Kalau tadi kan 10. Misalnya kita tulis 1 di sini. Terus kita kasih koma. Nah, yang stop tadi jadi start. Jadi start indexnya dari berapa? Dari indeks 1. Stopnya di mana? Indeks 10. Tapi ingat ya teman-teman, start index dan stop index. Jadi startnya akan mulai dari 1, stop indeksnya di indeks 10. Mulai dari 0 ya. Jadi di total kalau di print itu nilainya akan di print 1 sampai 9. Gitu, karena indeks ke-10 adalah 9. Indeks ke-1 yang ke-1, indeks ke-0 ya angka 0, kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya mau sama sampai 10 gimana? Ya udah, 10-nya jadiin 11 aja. Dia akan jadi ngeprint 1 sampai 10. Seperti itu. Nah, jadi itu penggunaan looping untuk while loop dan for loop. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan kapan sih kita pakai for loop, kapan kita while loop, pertanyaan akan dikembalikan. Kita mau mengulangi sebuah program itu sampai berapa kali, kita tahu berhentinya atau tidak. Kalau kita tahu diulang beberapa kali, tandanya kita tahu berapa berhentinya. Berarti kita pakai for loop. Kalau kita tidak tahu kapan berhentinya, tapi tahu kondisi kapan berhentinya, kita pakai while loop. Seperti itu. Ya, silakan dicoba-coba. Kalau sudah yakin, lanjut kita ke video berikutnya.